Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Jumat 3 April 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang derita sempurna yang didasarkan atas Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai 19 ayat 42. Tidak ada derita manusia yang melebihi derita Yesus. Tidak ada nabi dan juga orang kudus manapun yang pernah mengalami derita lebih parah daripada Yesus. Dalam sejarah manusia, derita Yesus disebutkan sebagai yang paling ngeri, paling keji, dan paling tidak manusiawi. Nah, mari kita lihat di mana letaknya itu. Yang pertama, derita secara fisik yang maha hebat. Malam sebelumnya, semalam-malaman Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai berkeringat darah. Disebutkan dalam Injil begitu. Tengah malam sebelum ayam berkokok, ia dicium oleh Yudas. Kemudian ditangkap, diseret, dan diarak ke rumah Imam Agung. Massa yang begitu besar jumlahnya mengadili Yesus dengan mendera, memukuli, dan menyiksa secara keji. Tubuhnya yang sudah lemah makin diremukkan dan disuruh untuk memikul salib yang berat. Darahnya tentu berceceran di sepanjang jalan menuju Golgota. Kalau menurut ilmu anatomi tubuh, darah yang sudah keluar dari pori-pori berarti pembuluh darahnya pecah kan. Orang yang pembuluh darahnya pecah, kalau bahasa sekarang adalah stroke. Kalau sudah stroke, pasti tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya di kamar tidur. Namun Yesus tidak menyerah walau pembuluh darahnya pecah. Dia tetap berangkat memikul salib menuju Golgota. Kondisi tubuhnya yang terluka parah tetap tidak membuatnya menyerah. Meski sudah 3 kali jatuh, ia tetap bangun lagi. Dalam manusia yang berdosa, demi manusia yang berdosa, Yesus ternyata rela menderita fisik yang luar biasa. Ini derita fisiknya luar biasa. Karena cinta kepada kita, ia ikhlas menanggung derita yang amat pahit dan tak terkira. Dengan melihat Yesus yang menderita secara fisik seperti ini, barangkali menjadi permenungan kita. Masihkah kita seringkali mengeluh dan mengatakan bahwa sakit kita adalah sakit yang paling berat sedunia? Kan seringkali kita mengatakan begitu. Atau kita kemudian malas berjuang karena mengatakan tantanganku itu yang paling berat. Kita tidak akan pernah bisa mengatakan hal itu manakala kita benar-benar merenungkan bagaimana Yesus yang melakukan itu semua, padahal secara ilmu tubuh harusnya tidak bisa itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa Yesus bisa mengatasi derita fisik yang ia alami? Itulah yang dinamakan dengan kekuatan cinta. Maka di sini kita belajar bahwa derita fisik apapun itu pengatasannya adalah kekuatan cinta. Yesus bisa seperti itu karena ya cintanya kepada Bapa dan cintanya kepada manusia begitu luar biasa. Yang kedua tentang derita psikis atau emosional yang parah. Kita tahu Yesus adalah guru dan Tuhan, tetapi dia dimusuhi, diludahi, diperlakukan tidak adil. Ia dicemooh, dihina, dan dicurangi. Namanya yang luhur sebagai putra Allah dilecehkan, dinista, dan dibusukkan. Nyawanya hanya dijual 30 keping uang perak.
sebuah harga yang kecil itu, Yesus kemudian mati dengan memilukan hati. Dia disamakan, kematian Yesus disamakan sebagai pendosa dan diperlakukan secara kejam. Mari kita lihat dalam ilmu psikologi. Orang yang diperlakukan seperti ini, padahal dia tidak salah sedikit pun, itu biasanya mentalnya kan jatuh. Nggak salah apa-apa kok diperlakukan sedemikian luar biasa hina. Namun ia tetap menghadapi semua itu dengan tabah. Ia berjuang tanpa kenal lelah. Hatinya tidak pernah diracuni oleh rasa benci atau dendam untuk membalas. Bahkan jawaban atas perlakuan bengis dan fitnah seperti itu adalah doa memohonkan ampun bagi para musuhnya. Dengan tindakan Yesus seperti ini, kita juga bisa bertanya, masihkah kita menyimpan sebuah dendam di dalam hati? Atau sebaliknya, bukankah kita termasuk rombongan pembunuh Yesus manakala kita sudah mulai berani menuduh dan menghakimi orang lain yang salah? Jadi kita sebenarnya diajak merenungkan dengan ini. Kadang-kadang kita ini kan tidak mau disalahkan dan menunjuk orang lain yang salah. Hati-hati ketika kita tunjuk orang lain yang salah padahal dia sebenarnya benar. Kita ini sama dengan membunuh Yesus. Tapi kan kadang-kadang kita nggak sadar akan hal itu. Secara psikologis kita sebenarnya mesti melihat itu. Harusnya Yesus itu gila karena depresi tingkat dewa lah harusnya. Karena ya orang yang benar seperti itu kan malah diperlakukan seperti luar biasa berat seperti itu. Tetapi disitulah kekuatan cintanya. Dia sungguh-sungguh membuat hatinya tetap dalam keadaan yang bersih dan putih. Meskipun secara psikis dia harusnya mengalami situasi buruk. Sekarang mari kita melihat bagian yang ketiga tentang derita spiritual. Jadi setelah kita melihat derita fisik yang berat, melihat derita psikis yang luar biasa berat juga, dan kita sekarang mari melihat derita spiritual. Yesus menjadi manusia itu karena diutus oleh Bapa. Namun di saat dia butuh dukungan dari Bapanya, satu-satunya yang bisa membela dia secara pribadi itu tidak mendapatkan apa-apa. Saat dia dibaptis, yang ada adalah inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Saat dia mulia di padang, di gunung, di sebuah gunung yang tinggi, juga terdengar suara dari surga, dimuliakan di gunung itu. Tapi ketika di atas kayu salib, tidak terdengar apa-apa. Para muridnya yang dicintai lari, Bapaknya tidak menampakkan apa-apa. Bahkan kemudian pada pukul 3, makin gelaplah dunia. Sehingga apa yang dikatakan? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini protes ini. Bapakku, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal disinilah tempatnya saya ini ingin mendapatkan kekuatanmu. Itulah teori spiritual. Ketika orang menghadapi situasi kekosongan spiritual yang sangat melelahkan. Inilah yang dinamakan dengan malam gelap rohani. Yesus mengalami kekosongan spiritual yang sangat parah. Namun Yesus sudah berikrar untuk menyerahkan hidup dan misinya hanya kepada Allah. Ia tidak berontak dan lari dari derita. Ia menyerahkan diri sepenuhnya. Bahkan dalam situasi kosong dan gelap, ia tetap mau taat dan setia. Dalam perjuangan Yesus seperti ini, masihkah kita goyah manakala doa kita belum sungguh dikabulkan Tuhan? Kadang-kadang kita ini baru doa 3 kali salam Maria sudah ingin memiliki surga kan. Perjuangannya kan belum apa-apa.
Lalu kita kemudian pergi ke gereja yang membuat kita mendapatkan kemeriahan material. Kan kadang-kadang hidup ini menjadi susah seperti itu. Padahal guru kita mengalami derita spiritual yang hebat. Yesus, guru dan Tuhan kita, menderita sedemikian hebat karena berjuang membebaskan kita. Di situ sebenarnya dia ambil bagian dalam penderitaan kita. Ia berjuang dengan godaan-godaan kita. Ia berdoa di puncak salib dari lubuk kesedihan-kesedihan kita. Kalau demikian adanya berarti hanya dalam salib Yesus dan bersama dengan kekuatan salib Yesus tersebut kita akan dimenangkan. Kalau kita tidak pernah memanggul salib bersama dia, kita juga tidak akan pernah menang. Sebab derita kita akan mengalami 3 hal penting, baik secara fisik, secara psikologis, dan secara spiritual kita akan ditantang di situ. Masing-masing orang mengalami salibnya yang berbeda, tetapi dalam kesemuanya mesti digabungkan dengan salib Yesus yang telah terbukti menang dalam mengatasi semua hambatan yang paling hebat sekalipun. Hari ini kita belajar dengan sungguh tentang arti sebuah perjuangan ketika sisi fisik, sisi psikologis, dan sisi derita spiritual kita yang kosong, tapi kemudian justru menjadi sebuah kemenangan. Mari kita belajar dari salib Yesus supaya kita juga dimenangkan oleh Dia. Tuhan memberkati kita.